Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Putri Melani dengan NPM 2451135. Hari ini kelompok saya akan menjelaskan mengenai UTS Ilmu Negara. Kelompok saya beranggotakan Zidan dengan NPM 2451169, Haikal dengan NPM 2451242, dan Aidil Kurniawan dengan NPM 2451031. Pertama-tama kita akan membahas mengenai teori asal mula negara. Teori asal mula negara ini dikemukakan oleh para pemikir untuk menjelaskan bagaimana negara terbentuk dan berkembang, dari teori teokrasi hingga teori perjanjian. Masing-masing memberikan perspektif yang unik dalam memahami asal-usul negara. Yang pertama kita ada teori teokrasi. Teori teokrasi ini biasanya disebut dengan negara yang berasal dari Tuhan, dan negara ini biasanya pemimpinnya itu disebut sebagai wakil Tuhan. Negara ini menggunakan hukum suci sebagai sumber hukumnya. Salah satu contoh negara teokrasi adalah negara Vatikan dari kerajaan-kerajaan Islam di masa lalu yang menerapkan teori teokrasi. Selanjutnya kita punya teori perjanjian. Teori perjanjian ini biasanya kontrak sosialnya itu negara terbentuk atas dasar perjanjian atau kontrak sosial yang disepakati oleh anggota masyarakat. Dan negara ini biasanya memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negara, sementara warga negaranya memiliki kewajiban untuk mematuhi undang-undang. Dan tujuan dari negara itu didirikan untuk menjamin kemerdekaan dan kebebasan individu serta mencegah tindakan sewenang-wenang. Selanjutnya ada teori kekuasaan. Negara yang berlandaskan dengan teori kekuasaan biasanya terbentuk karena adanya keinginan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Dan negara berperan dalam mengatur dan menyelesaikan konflik kepentingan yang terjadi di masyarakat. Bahkan negara yang berlandaskan teori kekuasaan memiliki kewenangan untuk menggunakan kekuatan atau kekerasan secara sah untuk menjaga ketertiban. Selanjutnya kita ada teori yuridis. Negara yang berlandaskan dengan teori yuridis biasanya negara yang badan hukum memiliki hak dan kewajiban, serta kewenangan untuk membuat dan menegakkan hukum. Kedaulatan hukum di negara yang berlandaskan dengan teori yuridis ini biasanya dibatasi oleh hukum sehingga negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Untuk penyelesaian sengketa dalam negara yang berlandaskan dengan teori yuridis ini, mereka biasanya memiliki mekanisme untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat melalui sistem peradilan. Selanjutnya ada teori tujuan dan fungsi negara. Di sini negara berperan untuk menjaga ketertiban. Negara bertanggung jawab untuk menciptakan dan menjaga ketertiban serta keamanan di dalam wilayahnya. Selanjutnya negara juga bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan. Negara harus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warga negaranya. Selanjutnya, negara juga berperan untuk menegakkan keadilan. Negara memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. Selanjutnya ada teori kekuasaan, perdamaian, dan kebebasan. Negara yang menggunakan teori kekuasaan adalah negara yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengandalkan masyarakatnya dalam rangka mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada teori perdamaian. Negara yang menggunakan teori perdamaian biasanya bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian baik di dalam ataupun di luar wilayah. Selanjutnya, negara yang berlandaskan dengan teori kebebasan adalah negara yang memberikan kebebasan dan hak-hak dalam warga masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal. Saya dari kelas IHMC. Hari ini saya akan menjelaskan pengantar ilmu negara. Ilmu negara adalah kajian ilmiah tentang negara yang mempelajari konsep, teori, dan prinsip-prinsip yang mendasari keberadaan dan fungsi negara. Disiplin ini memberikan pemahaman komprehensif tentang struktur, tujuan, dan dinamika negara sebagai entitas politik dan sosial. Peristilahan dan definisi ilmu negara. Yang pertama, negara. Organisasi politik yang memiliki kedaulatan kewenangan untuk mengatur masyarakat di wilayah tertentu. Yang kedua, ilmu negara. Disiplin ilmu yang mempelajari konsep, teori, dan prinsip-prinsip yang mendasari keberadaan dan fungsi negara. Yang ketiga, hakikat negara. Esensi, karakteristik, dan tujuan fundamental dari keberadaan negara sebagai entitas politik. Dan ada juga, ilmu negara adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari fenomena negara dan meliputi asal-usul sifat, bentuk, tujuan, dan organisasi negara. Ruang lingkup ilmu negara. Yang pertama, konseptual. Mempelajari konsep-konsep dasar negara seperti kedaulatan, kewenangan, dan legitimasi.
Yang kedua, historis, mengkaji perkembangan negara dari masa lampau hingga sekarang. Yang ketiga, struktural, membahas unsur-unsur pembentuk negara seperti wilayah, penduduk, dan pemerintahan. Dan ada juga yang lainnya seperti asal-usul negara, mengkaji bagaimana negara terbentuk dan berkembang dalam sejarah masyarakat Indonesia. Yang kedua, sifat dan fungsi negara, meneliti karakteristik dan tujuan keberadaannya seperti menjaga ketertiban, keadilan, serta kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, sejarah perkembangan ilmu negara. Yang pertama ada zaman kuno. Pemikiran tentang negara sudah muncul sejak zaman Yunani kuno dan Romawi seperti Plato dan Aristoteles. Yang kedua, abad pertengahan. Teori negara dikembangkan oleh para filsuf dan teolog abad pertengahan seperti Agustinus dan Aquinas. Yang ketiga, pemikiran modern tentang negara muncul, diwakili oleh Machiavelli, Hobbes, Locke, dan Rousseau. Ilmu negara telah berkembang seiring dengan sejarah peradaban manusia. Pada masa Yunani kuno, filsuf seperti Plato dan Aristoteles telah berkembang tentang negara dan politik, seperti yang saya jelaskan tadi. Pemikiran tentang negara kemudian terus berkembang di abad pertengahan dan kemudian tentang munculnya teori kedaulatan oleh Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau hingga teori kontrak sosial. Pada abad ke-19 dan ke-20, perkembangan ilmu negara semakin luas dengan munculnya disiplin ilmu politik yang lebih khusus menelaah dinamika kekuasaan dan kebijakan publik. Yang keempat, hubungan ilmu negara dan ilmu lain. Yang pertama, ilmu politik. Ilmu negara merupakan dasar dari ilmu politik. Jika ilmu negara membahas negara sebagai sebuah institusi, ilmu politik lebih berfokus pada dinamika kekuasaan, proses pengambilan keputusan, dan kebijakan publik dalam negara. Yang kedua, ilmu hukum. Ilmu negara berkaitan dengan ilmu hukum dan mengkaji aspek legal dan konstitusional negara. Yang ketiga, ilmu sosial lainnya. Ilmu negara juga berkaitan dengan ilmu sosial lain seperti sosiologi, ekonomi, dan antropologi. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang bentuk negara. Bentuk negara memiliki berbagai bentuk yang mencerminkan sejarah, budaya, dan geografi uniknya. Dalam mempelajari bentuk-bentuk negara, kita dapat memahami keragaman dan kompleksitas organisasi politik di seluruh dunia. Selanjutnya, yaitu tipe-tipe negara. Yang pertama ada negara kesatuan. Negara yang memiliki pemerintahan pusat yang kuat dan memiliki wewenang yang tinggi. Contohnya seperti Indonesia, Jepang, dan Prancis. Kemudian ada negara federal. Negara yang terdiri dari beberapa negara bagian yang otonom, tetapi masih terikat dalam satu kesatuan. Contohnya seperti Amerika Serikat, Australia, dan Kanada. Selanjutnya, yaitu negara konfederasi. Negara yang terdiri dari beberapa negara bagian yang otonom dan memiliki pemerintah pusat yang lebih lemah. Contohnya seperti Swiss dan Uni Eropa. Selanjutnya kita ke bentuk negara. Bentuk negara yang pertama yaitu monarki. Monarki adalah negara yang dipimpin oleh seorang raja atau ratu sebagai kepala negara. Yang kedua ada republik. Republik yang dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara yang dipilih oleh rakyat. Selanjutnya ada bentuk negara teokrasi. Negara yang diatur berdasarkan aturan agama, di mana pemimpin spiritual juga memegang kekuasaan politik. Selanjutnya kita ke bentuk negara, kenegaraan. Yang pertama ada kesatuan. Negara yang terdiri dari bagian-bagian menyatu dalam satu kesatuan. Yang kedua ada federal. Negara yang terdiri dari beberapa negara bagian yang otonom. Ketiga yaitu konfederasi. Negara yang terdiri dari beberapa negara yang otonom dan memiliki pemerintah pusat yang lemah. Selanjutnya yaitu bentuk pemerintah. Yang pertama adalah demokrasi. Pemerintahan yang kekuasaannya berasal dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Contohnya itu seperti Indonesia. Kedua yaitu monarki. Pemerintahannya yang kekuasaannya dipegang oleh seorang raja atau yang mewarisi tahta. Jadi, seseorang yang bisa menjadi yang memegang kekuasaan itu harus dari garis keturunan raja. Selanjutnya ada oligarki. Oligarki adalah pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh sekelompok kecil orang. Selanjutnya ada tirani.
tirani pemerintahannya yang kekuasaannya dipegang oleh seorang penguasa yang kejam dan otoriter. Selanjutnya ada sistem pemerintahan. Yang pertama ada presidensial. Sistem pemerintahan di mana presiden memegang kekuasaan eksekutif. Yang kedua ada parlementer. Sistem pemerintahan ini di mana perdana menterinya memegang kekuasaan eksekutif. Yang ketiga yaitu campuran. Sistem pemerintahan yang menggabungkan elemen-elemen sistem presidensial dan parlementer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Haji Ramadan dan saya 2451169. Jadi saya akan menjelaskan tentang teori-teori unsur negara. Jadi memahami teori-teori mengenai unsur pembentuk negara merupakan fondasi penting dalam mempelajari ilmu negara. Elemen-elemen dasar seperti wilayah, penduduk, pemerintahan, dan pengakuan internasional akan dibahas secara mendalam. Contohnya adalah yang pertama adalah unsur wilayah. Jadi definisinya itu adalah wilayah itu merupakan bagian permukaan bumi yang menjadi tempat sebuah negara berdiri dan melaksanakan kedaulatannya. Pentingnya wilayah merupakan elemen dasar negara yang berfungsi sebagai ruang hidup dan sumber daya bagi penduduk. Batas wilayah negara, baik di darat maupun di laut, harus jelas dan diakui secara hukum internasional. Nah, jadi unsur wilayah itu area di mana suatu negara memiliki kedaulatan dan kekuasaan penuh. Unsur wilayah secara historis merupakan suatu unsur yang primer dan utamanya adanya suatu negara. Dan kemudian yang kedua ada unsur penduduk. Jadi jumlah penduduk itu negara memerlukan sejumlah penduduk yang memadai untuk menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan. Kemudian yang kedua ada karakteristik penduduk. Faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, etnis, dan budaya mempengaruhi komposisi penduduk suatu negara. Hubungan penduduk negara. Penduduk memiliki hak dan kewajiban terhadap negara serta memiliki tanggung jawab terhadap negaranya. Jadi negara harus memiliki penduduk atau rakyat yang tinggal dalam wilayah tersebut agar bisa terjalankan. Kemudian yang ketiga ada unsur pemerintah. Pemerintahan adalah organ yang menjalankan kekuasaan suatu negara untuk mencapai semua negara. Makna pemerintahan sendiri dapat dikaitkan dalam hubungan kepada dua hal. Yang pertama, ada meliputi lembaga-lembaga politik, administratif, dan eksekutif yang bertujuan untuk melakukan pengaturan dalam komunitas yang bersangkutan dan melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan dalam aturan hukum. Kemudian ada unsur pengakuan. Pengakuan dari negara lain, baik secara de facto maupun de jure, yang memperkuat legitimasi keberadaan negara tersebut di kancah internasional. Dan kemudian saya akan menjelaskan tentang teori lenyapnya negara. Jadi teori ini tuh membahas bagaimana suatu negara bisa kehilangan status sebagai negara. Nah, kemudian dia itu ada dua teori utama mengenai hal ini. Yang pertama ada teori subjektif dan kedua ada teori objektif. Dan saya akan menjelaskan yang pertama adalah teori subjektif. Jadi negara bisa dihilangkan dengan kehendak rakyat atau unsur internal negara tersebut menghendaki negara untuk bubar. Nah, misalnya itu dalam kasus referendum atau revolusi yang mengubah sistem atau bentuk negara. Kemudian yang kedua ada teori objektif. Jadi negara itu bisa hilang akibat faktor-faktor eksternal seperti penjajahan, aneksasi, atau invasi yang menyebabkan negara-negara tersebut tidak lagi berdaulat.